Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Roda mobil yang dikemudikan Dendi berhenti tepat di depan sebuah rumah yang tampak asri dan terawat. Gerbang besi berwarna hitam itu terbuka lebar, seolah menyambut kedatangan kami dengan tangan terbuka. Inilah rumah Ibu Retno, ibu mertuaku. Tempat aku akan dititipkan selama seminggu penuh sementara Dendi harus menyelesaikan tugas dinasnya di luar kota. Kandunganku yang sudah memasuki bulan ke-7 membuat suamiku begitu khawatir untuk meninggalkanku sendirian di rumah kami. Maka, rumah ibunya menjadi pilihan yang paling masuk akal dan menenangkan. Setidaknya, itulah yang kami pikirkan saat itu. Sudah sampai, sayang, ujar Dendi lembut sambil mengusap lenganku. Aku membalasnya dengan senyuman, mencoba meredakan gurat cemas di wajahnya. Dari teras rumah, sesosok wanita parubaya yang masih terlihat bugar berjalan cepat menyambut kami. Itu Ibu Retno. Wajahnya dihiasi senyum hangat yang selalu berhasil membuat siapa saja merasa diterima. Beliau mengenakan daster batik sederhana namun tampak begitu rapi. Rambutnya yang mulai memutih disanggul kecil, menambah kesan keibuan yang agung. Akhirnya sampai juga. Ayo masuk. Atika pasti lelah sekali di jalan. Sapanya ramah, suaranya terdengar begitu tulus. Beliau langsung meraih tanganku, menuntunku keluar dari mobil dengan hati-hati seolah aku adalah barang porselen yang rapuh. Perhatiannya terasa begitu nyata, begitu menenangkan. Dendi tersenyum lega melihat interaksi kami. Rumah ini tidak terlalu besar, namun setiap sudutnya tertata dengan apik. Aroma bunga melati yang samar menguar dari sebuah guci di sudut ruangan, bercampur dengan wangi masakan yang menguar dari arah dapur. Suasananya begitu damai. Ibu Retno sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Beliau menunjukkan kamar yang akan aku tempati. Kamar itu terletak di lantai bawah, bersebelahan dengan taman kecil di belakang rumah. Jendelanya besar, membiarkan cahaya matahari sore masuk dengan leluasa. Di sudut kamar, sebuah ranjang bayi dari kayu jati sudah berdiri dengan gagah, lengkap dengan kelambu putih bersih dan beberapa mainan gantung yang lucu. Aku terharu melihatnya. Ibu siapkan semua ini untuk cucu ibu. Semoga kamu betah di sini ya, nak, kata Ibu Retno sambil mengelus perutku yang membuncit. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu bahagia untuk bisa berkata-kata. Semua kekhawatiranku tentang merepotkan ibu mertua sirna seketika. Aku merasa sangat beruntung memiliki ibu mertua seperti beliau. Setelah membantu Dendi membawa masuk tasku dan memastikan aku nyaman, waktu perpisahan pun tiba. Dendi memelukku erat, mencium keningku lama. Baik-baik di sini ya, sayang. Telepon aku kapan saja. Jangan sungkan minta apapun sama ibu, bisiknya. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. Berat rasanya harus berpisah dengan suami di saat seperti ini. Namun melihat betapa baiknya Ibu Retno, hatiku menjadi sedikit lebih tenang. Dendi kemudian berpamitan pada ibunya, mencium tangannya dengan takzim. Ibu Retno menepuk-nepuk punggung anaknya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu semakin meyakinkanku bahwa aku berada di tangan yang tepat. Malam pertama ku jalani dengan damai. Ibu Retno memasak makan malam yang sangat lezat, penuh dengan sayuran dan lauk yang katanya baik untuk ibu hamil. Kami makan sambil bercerita banyak hal. Beliau menanyakan tentang perkembangan kandunganku, tentang persiapan kami menyambut si kecil, dan menceritakan kembali kisah-kisah lucu Dendi saat masih kecil. Semua terasa begitu normal dan menyenangkan. Setelah makan malam, beliau bahkan membuatkanku segelas susu hangat. Minum ini, biar tidurmu nyenyak dan bayinya sehat, ujarnya. Aku meminumnya hingga tetes terakhir, merasa disayangi dan diperhatikan. Malam itu, aku tidur begitu pulas, lelap dalam mimpi indah tentang keluarga kecil kami yang akan segera lengkap. Aku merasa aman, terlindungi, dan semua ketakutan yang sempat kurasakan sebelumnya terasa begitu konyol dan berlebihan. Namun, kedamaian itu pecah pada tengah malam. Aku terbangun karena kandung kemihku terasa penuh, sebuah ritual yang sudah biasa bagi wanita hamil sepertiku. Dengan langkah pelan dan masih sedikit mengantuk, aku keluar dari kamar menuju kamar mandi yang terletak di dekat ruang keluarga. Suasana rumah begitu hening, hanya suara detak jam dinding tua yang menggema pelan. Saat aku melintasi lorong, mataku menangkap secercah cahaya dari ruang kerja Ibu Retno yang pintunya sedikit terbuka. Aku pikir mungkin beliau lupa mematikan lampu. Niatku hanya ingin menutup pintunya agar tidak ada nyamuk yang masuk. Namun, saat tanganku hampir menyentuh gagang pintu, aku berhenti. Aku melihat Ibu Retno ada di dalam. Beliau tidak sedang tidur. Beliau duduk tepekur di kursi kerjanya yang terbuat dari kayu ukir, membelakangiku.
Di tangannya, ia memegang sebuah bingkai foto kecil. Awalnya aku mengira itu adalah foto almarhum suaminya, atau mungkin foto Dendi saat masih bayi. Rasa penasaran membuatku sedikit mengintip dari celah pintu. Ibu Retno tidak menyadari kehadiranku. Beliau begitu larut dalam dunianya sendiri. Tangannya yang keriput mengelus permukaan kaca foto itu dengan gerakan yang lambat. Betapa terkejutnya aku saat menyadari foto apa yang sedang dipegangnya. Itu bukan foto suaminya. Itu adalah foto seorang bayi yang baru lahir, terbungkus selimut putih. Bayi yang mungil dan tampak begitu rapuh. Aku tersenyum sejenak, mengira mungkin itu adalah foto Dendi. Namun senyumku memudar saat aku melihat ekspresi di wajah Ibu Retno, saat cahaya lampu meja menerpanya. Wajah yang beberapa jam lalu terlihat begitu hangat dan penuh kasih sayang, kini tampak begitu berbeda. Tidak ada senyum bahagia di sana. Tidak ada tatapan rindu seorang nenek. Yang kulihat adalah tatapan yang dingin, tajam, dan penuh dengan perhitungan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang ganjil, senyum yang tidak mencapai matanya. Matanya menatap foto bayi itu seolah sedang menilai sebuah barang berharga, bukan seorang manusia. Ada kilat aneh di matanya, kilat yang membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak bisa mengartikan tatapan itu, tapi satu hal yang pasti, itu bukanlah tatapan cinta. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku segera menarik diri dari celah pintu, berjalan cepat ke kamar mandi dengan pikiran yang berkecamuk. Apa yang baru saja kulihat? Mungkin aku salah lihat. Mungkin aku hanya mengantuk dan imajinasiku menjadi liar. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, namun bayangan tatapan dingin Ibu Retno itu terus menghantuiku, menanamkan benih kecurigaan pertama di dalam hatiku yang sebelumnya begitu tenang. Pagi menjelang, membawa serta cahaya matahari yang cerah seolah ingin menghapus semua kegelisahan yang kurasakan semalam. Aku mencoba mengabaikan kejadian aneh di ruang kerja itu, menganggapnya hanya sebagai buah dari imajinasiku yang berlebihan. Kehamilan memang terkadang membuat pikiran menjadi tidak karuan. Saat aku keluar dari kamar, aroma nasi goreng yang sedap sudah menyambutku. Ibu Retno sedang menata meja makan dengan senyumnya yang biasa, senyum yang hangat dan menenangkan. Wajahnya kembali seperti yang kukenal, tidak ada jejak tatapan dingin yang kulihat tadi malam. "Selamat pagi, Atika. Bagaimana tidurmu semalam?" "Nyenyak," sapanya ceria. "Pagi, Ibu." "Alhamdulillah nyenyak sekali," jawabku, memaksakan seulas senyum. Aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Mungkin aku memang salah. Namun, memasuki hari kedua, perhatian yang pada awalnya terasa menenangkan itu perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Semuanya dimulai setelah sarapan. Aku duduk di sofa ruang keluarga, membuka ponsel untuk membalas pesan dari Dendi dan beberapa teman yang menanyakan kabarku. Belum lama aku menggulir layar, Ibu Retno datang menghampiriku sambil membawa segelas jus berwarna hijau pekat. "Ini, diminum dulu jusnya, Nak. Resep turun-temurun dari nenek ibu, bagus sekali untuk menguatkan janin," katanya sambil meletakkan gelas itu di meja. "Terima kasih banyak, Ibu," jawabku. Saat aku hendak kembali fokus pada ponselku, Ibu Retno berdeham pelan. "Atika, sebaiknya jangan terlalu lama bermain ponsel. Kata orang tua dulu, radiasinya itu tidak baik untuk perkembangan otak bayi di dalam kandungan," ujarnya dengan nada lembut namun tegas. Aku sedikit terkejut. Aku tahu ada beberapa mitos tentang itu, tapi dokter kandunganku tidak pernah melarangnya. Namun, demi menghormati beliau, aku mengangguk dan meletakkan ponselku. "Baik, Ibu." Sejak saat itu, setiap kali aku memegang ponsel, Ibu Retno akan selalu datang dengan berbagai alasan. Entah itu mengajakku mengobrol, memintaku menemaninya menyiram tanaman, atau membawakanku camilan. Awalnya aku pikir itu hanya bentuk perhatian, tapi lama-kelamaan aku merasa seperti sedang diawasi. Setiap gerak-gerikku seolah berada di bawah pengamatannya. Perhatiannya yang melimpah mulai terasa seperti sebuah sangkar emas yang indah namun membatasi ruang gerakku. Aku tidak bisa lagi dengan leluasa menghubungi Dendi, atau sekadar mencari hiburan di internet. Lalu ada jus herbal itu. Setiap pagi setelah sarapan dan setiap malam sebelum tidur, aku wajib meminumnya. Rasanya aneh, sedikit pahit dan meninggalkan sisa rasa getir di lidah. Aku mencoba menolaknya dengan halus pada hari kedua, mengatakan bahwa aku sedikit mual. Tapi Ibu Retno bersikeras. "Justru ini untuk menghilangkan mualmu, Nak." Dipaksa sedikit tidak apa-apa. "Demi cucu Ibu," katanya dengan tatapan yang tidak bisa dibantah. Akhirnya aku meminumnya juga. Anehnya, setelah meminum jus itu, aku sering merasa sedikit pusing dan mengantuk. Tenagaku seolah terkuras. Lagi-lagi, aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya efek kehamilan yang semakin berat.
Mungkin tubuhku memang membutuhkan lebih banyak istirahat. Puncak kejanggalanku terjadi pada sore hari ketiga. Seperti biasa, Ibu Retno membawakanku segelas jus hijau pekat itu ke kamar. Aku sedang duduk di tepi ranjang, merasa sangat lelah. Saat aku menerima gelas itu dari tangannya, tanganku sedikit gemetar dan tanpa sengaja sedikit jus itu tumpah ke lantai kayu di samping tempat tidur. Hanya beberapa tetes, tapi cukup untuk membuat noda kecil. Astaga, hati-hati, nak, kata Ibu Retno, sedikit terkejut. Beliau segera mengambil lap dari dapur dan membersihkan tumpahan itu dengan sigap. Aku merasa tidak enak dan meminta maaf berulang kali. Beliau hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Setelah meminum jus itu hingga habis, rasa kantuk yang luar biasa langsung menyerangku. Aku memutuskan untuk tidur siang sejenak. Aku terlelap cukup lama, sekitar 2 atau 3 jam. Saat aku terbangun, hari sudah mulai senja. Aku meregangkan tubuh dan hendak turun dari ranjang untuk pergi ke kamar mandi. Saat itulah mataku tanpa sengaja tertuju pada titik di lantai kayu tempat jus tadi tumpah. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Meskipun Ibu Retno sudah mengelapnya hingga kering, ada sesuatu yang aneh di sana. Warna pernis kayu di area itu terlihat sedikit berbeda. Lebih pudar. Aku berjongkok untuk melihatnya lebih jelas. Aku meraba permukaannya. Terasa sedikit lebih kasar dibandingkan area sekitarnya. Seolah-olah lapisan pelindung kayunya telah terkikis. Aku menggosoknya dengan jariku, dan serbuk kayu yang sangat halus menempel di ujung jariku. Kayu itu tampak sedikit lapuk, seolah terkena cairan kimia ringan yang bekerja secara perlahan. Aku terdiam, menatap noda pudar itu dengan napas tertahan. Ini bukan lagi imajinasi. Ini adalah bukti fisik. Cairan apa sebenarnya yang ada di dalam jus herbal itu? Mengapa ia bisa merusak permukaan kayu? Ribuan pertanyaan menyerbu benakku, membawa serta gelombang ketakutan yang dingin. Senyum hangat Ibu Retno, perhatiannya yang berlebihan, larangannya terhadap ponsel, dan jus misterius itu, semuanya tiba-tiba terhubung menjadi sebuah pola yang mengerikan. Aku tidak lagi merasa aman di rumah ini. Perhatian yang selama ini kuterima bukanlah kasih sayang, melainkan sebuah kendali. Dan aku, bersama bayi di dalam kandunganku, adalah pusat dari kendali itu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum semuanya terlambat. Ketakutan adalah benih. Sekali tertanam, ia akan tumbuh dengan cepat. Akarnya menjalar ke setiap sudut pikiran, mencekik logika dan menumbuhkan paranoia. Benih itu telah ditanam di dalam diriku sejak aku melihat noda pudar di lantai kayu kamarku. Sekarang, benih itu telah tumbuh menjadi pohon yang rimbun. Dahannya yang berduri menggores setiap ketenangan yang tersisa di hatiku. Setiap senyum Ibu Retno kini terlihat seperti seringai. Setiap kata-katanya yang lembut terdengar seperti desisan ular. Setiap perhatiannya terasa seperti jerat yang perlahan mengencang di leherku. Aku merasa terperangkap. Rumah yang 2 hari lalu terasa seperti surga yang aman, kini berubah menjadi neraka yang sunyi. Dinding-dindingnya seolah mengawasiku, dan udaranya terasa berat dan menyesakkan. Sore itu, di hari ketiga aku menginap, aku merasa harus keluar dari kamar. Aku butuh udara segar, butuh ruang untuk bernapas, butuh sejenak melarikan diri dari tatapan Ibu Retno yang seolah tak pernah lepas dariku. Aku beralasan kepada beliau bahwa aku ingin berjalan-jalan sebentar di taman belakang untuk merilekskan kakiku yang sedikit bengkak. Beliau mengizinkannya, tentu saja, dengan senyum manisnya yang khas. Tentu, nak, tapi jangan lama-lama ya, angin sore tidak begitu baik. Pesannya, yang kini terdengar seperti sebuah peringatan terselubung di telingaku. Taman belakang rumah ini sebenarnya sangat indah. Rumput hijau yang terawat rapi, beberapa pot bunga mawar dan anggrek yang sedang mekar, serta sebuah kolam ikan kecil di sudutnya. Namun, keindahan itu tidak lagi bisa kunikmati. Mataku justru tertuju pada hal-hal lain. Pada beberapa daun mawar yang layu dan menghitam, pada air kolam yang dasarnya sedikit keruh, pada bayangan panjang pepohonan yang seolah ingin menelanku. Semuanya terasa ganjil, sama seperti pemilik rumah ini. Aku berjalan pelan di atas jalan setapak dari batu, tanganku tanpa sadar terus mengelus perutku, seolah ingin memastikan bahwa anugerah di dalamnya baik-baik saja. Aku terus berjalan hingga ke ujung taman, di mana sebuah pagar kayu rendah menjadi pembatas antara halaman rumah Ibu Retno dan rumah tetangga sebelahnya. Rumah tetangga itu tampak lebih tua dan sederhana. Cat dindingnya sudah sedikit mengelupas, dan halamannya tidak serapi halaman Ibu Retno. Tampak sunyi, seolah tidak berpenghuni. Saat aku sedang memandangi rumah itu, tiba-tiba aku mendengar suara berisik dari balik semak-semak di seberang pagar. Aku sedikit terlonjak kaget. Lalu, dari balik rimbunnya dedaunan, muncul sesosok wanita tua. Tubuhnya bungkuk,
Rambutnya putih semua dan diikat seadanya. Ia mengenakan kebaya lusuh dan kain jarik yang warnanya sudah memudar. Wajahnya dipenuhi kerutan, menandakan usia yang sudah sangat senja. Namun yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Matanya yang cekung menatapku dengan tajam, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang begitu kentara. Wanita tua itu memberi isyarat dengan tangannya yang gemetar, memintaku untuk mendekat ke pagar. Awalnya aku ragu. Aku tidak mengenalnya. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya, semacam urgensi yang membuat kakiku melangkah mendekat tanpa kusadari. Aku berdiri di depan pagar kayu, hanya terpisah beberapa jengkal darinya. "Kamu menantunya Retno, kan?" bisiknya, suaranya serak dan bergetar, seolah sudah lama tidak digunakan untuk berbicara. Ia terus menoleh ke arah rumah Ibu Retno dengan cemas, memastikan kami tidak diawasi. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Wajahnya semakin tegang. "Dengar, Nak, kamu tidak boleh ada di sini. Tempat ini berbahaya untukmu dan bayimu." Lanjutnya, suaranya begitu pelan nyaris tertelan oleh desau angin sore. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Kata-katanya seolah mengkonfirmasi semua ketakutan tak berdasar yang selama ini kurasakan. "Berbahaya? Maksud nenek?" tanyaku, suaraku ikut bergetar. Nenek itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Matanya memancarkan ketakutan yang murni. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Dia selalu mengawasi," bisiknya lagi. Matanya melirik liar ke arah jendela-jendela rumah Ibu Retno. "Jangan tinggal di sini. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Jangan minum apapun yang dia berikan." Setiap katanya seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Jangan minum apapun yang dia berikan. Kalimat itu langsung mengingatkanku pada jus herbal misterius dan noda lapuk di lantai kamarku. Tubuhku terasa dingin. Jadi ini nyata. Aku tidak berhalusinasi. Tapi saya harus bagaimana? "Nek, suami saya sedang di luar kota," kataku putus asa. Nenek itu menatapku lekat. Ada secercah keberanian dan tekad di matanya yang sayu. "Dengar baik-baik. Malam ini, setelah dia tidur, keluarlah dari rumah. Datanglah ke rumahku. Pintunya tidak akan nenek kunci. Akan kutunjukkan sesuatu padamu," katanya. "Sesuatu? Sesuatu apa, Nek?" Nenek itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke pagar. "Ayo malam ini kamu menginap di rumahku, akan kutunjukkan sesuatu dari lantai 2 rumahku. Sesuatu yang akan membuatmu mengerti segalanya." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Menginap di rumah orang asing yang baru kutemui? Tapi intuisi dan semua kejanggalan yang kualami mendorongku untuk mempercayainya. Dia adalah satu-satunya harapan yang kumiliki saat ini. Baru saja aku hendak membuka mulut untuk menyetujuinya, sebuah suara yang familiar namun terdengar begitu dingin memecah keheningan. "Andini, sedang bicara dengan siapa, Nak?" Itu suara Ibu Retno. Aku dan nenek itu sama-sama terlonjak kaget. Kami menoleh serempak ke arah sumber suara. Di sana, di ambang pintu belakang, Ibu Retno berdiri sambil berkacak pinggang. Senyum manis masih terpasang di wajahnya, tapi matanya tidak tersenyum sama sekali. Matanya menatap tajam ke arah nenek asih, tatapan yang penuh dengan kebencian dan ancaman yang tak terucap. Udara di sekitar kami terasa membeku. "Ayo masuk, udaranya dingin. Tidak baik untuk bayimu," lanjut Ibu Retno, nadanya masih lembut, tapi terdengar seperti perintah mutlak. Nenek asih menatapku untuk terakhir kalinya, matanya seolah berkata, "Ingat pesanku." Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera berbalik badan dan menghilang di balik semak-semak di halaman rumahnya, meninggalkanku sendirian di bawah tatapan tajam ibu mertuaku. Aku merasa seperti seekor tikus kecil yang tertangkap basah oleh seekor kucing pemangsa. Dengan langkah berat dan jantung yang berdebar kencang, aku berbalik dan berjalan kembali ke rumah, kembali ke sangkar emasku. Kembali ke dalam rumah terasa seperti kembali masuk ke dalam penjara. Setiap langkahku terasa berat. Suasana di dalam rumah yang tadinya hanya terasa mengawasi, kini terasa mencekik. Tatapan Ibu Retno terus mengikutiku saat aku berjalan melewatinya di pintu. Beliau tidak mengatakan apa-apa lagi tentang pertemuanku dengan nenek asih, dan keheningan itu justru jauh lebih menakutkan daripada amarah. Beliau hanya tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa, tapi aku tahu, di balik senyum itu, beliau sedang merencanakan sesuatu. Dan aku pun sama. Malam itu, saat makan malam, aku hampir tidak bisa menelan makananku. Setiap suap terasa seperti pasir di mulutku. Aku hanya menunduk, menghindari tatapan Ibu Retno. Pikiranku berkecamuk, menyusun rencana. Aku harus keluar dari sini. Malam ini juga. Pesan nenek asih terus terngiang di kepalaku. Akan kutunjukkan sesuatu dari lantai 2 rumahku.
Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, melahirkan sebuah keberanian nekat. Aku tidak tahu apa yang akan ditunjukkannya, tapi aku yakin itu adalah kunci dari semua misteri ini. Kamu kenapa? Nak? Kok makannya sedikit sekali? Tidak enak masakannya? Tanya Ibu Retno, suaranya memecah lamunanku. Aku mengangkat wajahku dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Ibu. Hanya sedikit tidak enak badan. Kepala saya agak pusing. Jawabku, sebuah kebohongan yang kuharap terdengar meyakinkan. Ini adalah bagian dari rencanaku. Wajah Ibu Retno langsung menunjukkan kekhawatiran yang tampak tulus. Meski kini aku tahu itu semua hanyalah topeng. Kalau begitu setelah ini langsung istirahat saja. Biar Ibu buatkan teh jahe hangat untukmu, katanya. Tidak usah, Ibu. Terima kasih. Saya hanya perlu tidur lebih awal saja. Tolakku sehalus mungkin. Aku tidak akan meminum apapun lagi dari tangannya. Setelah makan malam, aku langsung pamit masuk ke kamar, beralasan ingin segera beristirahat. Aku mengunci pintu kamarku dari dalam, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku menyandarkan punggungku di pintu, mengatur napasku yang memburu. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku harus tenang. Demi bayiku, aku harus tenang dan berpikir jernih. Aku mulai bergerak dalam senyap. Aku mengambil tas ransel kecil milik Dendi yang tertinggal di lemari. Aku tidak bisa membawa banyak barang. Hanya dompet, ponsel, dan satu setel pakaian ganti. Aku memasukkannya dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Setiap suara derit lantai atau gemerisik kain membuatku membeku di tempat. Telingaku waspada mendengarkan suara dari luar. Aku menatap ponselku. Ingin sekali aku menelepon Dendi dan menceritakan semuanya. Tapi apa yang akan kukatakan? Bahwa ibunya yang selama ini ia puja adalah orang jahat? Bahwa aku akan kabur dari rumahnya di tengah malam karena seorang nenek asing yang baru kutemui? Dia pasti akan menganggapku stres atau berhalusinasi. Tidak, aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Aku butuh bukti. Bukti nyata yang bisa kuperlihatkan padanya. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menurut nenek asih, aku harus menunggu sampai Ibu Retno tidur. Aku mematikan lampu kamarku, hanya menyisakan lampu tidur kecil yang temaram. Aku duduk dalam kegelapan, memeluk tas ranselku erat-erat. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Aku terus melihat jam di ponselku. Pukul 9. Pukul 10. Rumah sudah benar-benar sunyi. Aku memberanikan diri mengintip dari lubang kunci. Lorong di luar tampak gelap dan sepi. Mungkin beliau sudah tidur. Tepat ketika aku berpikir ini adalah waktu yang tepat, tepat ketika aku hendak membuka kunci pintuku, telingaku menangkap sebuah suara. Suara mesin mobil yang berhenti tidak jauh dari rumah. Sangat pelan, seolah pengemudinya sengaja mematikan mesin dari kejauhan. Aku menahan napas. Jantungku kembali berdebar. Siapa yang datang bertamu semalam ini? Aku bergegas ke jendela kamarku yang menghadap ke jalanan depan. Aku menyingkap sedikit gordennya, cukup untuk membuat celah kecil untuk mengintip. Mataku membelalak. Di bawah temaram lampu jalan, aku melihat sebuah mobil van berwarna hitam, tanpa merek, tanpa jendela di bagian belakangnya, parkir di seberang jalan, sedikit menjauh dari gerbang rumah. Mobil itu tampak mencurigakan. Lalu, aku mendengar suara pintu depan rumah dibuka dan ditutup dengan sangat pelan. Aku menajamkan penglihatanku. Dari pintu depan, keluar sesosok bayangan. Itu Ibu Retno. Beliau tidak mengenakan daster seperti biasanya. Beliau memakai celana panjang hitam dan blus berwarna gelap, kepalanya ditutupi tudung jaket. Beliau berjalan cepat dengan langkah yang mantap, sama sekali tidak terlihat seperti wanita parubaya yang kukenal. Beliau menyeberang jalan dan pintu mobil van itu terbuka untuknya. Beliau masuk dengan cepat, dan mobil itu langsung melaju pergi menembus kegelapan malam tanpa menyalakan lampu utamanya. Aku terpaku di depan jendela, mulutku sedikit terbuka. Seluruh tubuhku gemetar. Ini adalah kesempatan emasku untuk kabur. Rumah ini kosong. Tapi di saat yang bersamaan, sebuah pertanyaan besar yang mengerikan muncul di benakku. Mau kemana ibu mertuaku di tengah malam buta, dengan mobil van misterius seperti itu? Perasaan tidak enak yang begitu kuat menjalari seluruh tubuhku. Ini lebih dari sekadar jus herbal aneh, atau tatapan dingin. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Sekarang aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi ke rumah nenek asih. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kesempatan emas itu terbentang di hadapanku, namun rasanya seperti jurang yang gelap. Rumah ini kosong. Ibu Retno sudah pergi.
Inilah saat yang paling tepat untuk melarikan diri. Namun, kakiku seolah terpaku di lantai. Bayangan mobil van hitam dan kepergian ibu mertuaku yang misterius di tengah malam terus berputar di kepalaku, menimbulkan ketakutan yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar firasat buruk seorang wanita hamil. Ini adalah sesuatu yang nyata dan terorganisir. Aku tidak sedang paranoid. Aku berada dalam bahaya yang sesungguhnya. Pikiran tentang bayiku menjadi pemecut. Aku tidak boleh diam saja. Aku tidak boleh membeku dalam ketakutan. Aku meraih tas ranselku, menyampirkannya di bahu, dan dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu kamarku. Suara, klik, pelan dari kunci itu terdengar seperti ledakan di tengah keheningan rumah. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara apapun. Aku melangkah keluar dari kamar dengan gerakan sepelan mungkin. Setiap derit kecil papan lantai di bawah kakiku membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Lorong rumah yang gelap tampak begitu panjang dan mengancam. Bayangan perabotan rumah di bawah cahaya rembulan yang menerobos masuk dari jendela, tampak seperti monster-monster yang sedang mengintai. Aku berjalan menuju pintu belakang yang menuju ke taman, berpikir itu adalah rute teraman. Pintu depan terlalu terbuka, terlalu dekat dengan jalan raya. Saat aku melewati ruang makan, mataku tertuju pada meja. Sisa makan malam kami masih ada di sana, piringku yang isinya nyaris tak tersentuh. Di sampingnya, tergeletak gelas kosong bekas jus herbal yang tadi kupinum. Mendadak perutku terasa mual membayangkannya. Cairan apa yang selama 3 hari ini telah masuk ke dalam tubuhku dan tubuh bayiku? Amarah mulai menyelinap di antara rasa takutku, memberiku kekuatan ekstra untuk terus melangkah. Aku berhasil mencapai pintu belakang tanpa suara. Dengan hati-hati, aku memutar kuncinya dan membukanya. Angin malam yang dingin langsung menyambutku, membuat kulitku meremang. Aku melangkah keluar ke taman, kembali ke tempat di mana peringatan pertama itu datang. Aku berlari kecil melintasi rumput yang basah oleh embun, menuju pagar kayu rendah di ujung halaman. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Takut jika tiba-tiba aku melihat sosok Ibu Retno sudah berdiri di pintu sambil tersenyum dingin. Aku memanjat pagar kayu itu dengan susah payah. Perutku yang besar membuat gerakanku menjadi canggung dan lambat. Jantungku berdebar kencang, takut jika ada tetangga lain yang melihat bayangan aneh di halaman rumah pada tengah malam. Setelah berhasil melompat ke seberang, aku langsung berlari menuju rumah nenek Asih. Seperti janjinya, pintu depan rumahnya tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Aku mendorongnya pelan dan menyelinap masuk, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Suasana di dalam rumah nenek Asih sangat berbeda. Jika rumah Ibu Retno rapi, modern, namun terasa dingin dan steril, rumah ini justru sebaliknya. Terasa penuh sesak dengan perabotan tua, tumpukan buku, dan pajangan-pajangan antik. Ada aroma minyak kayu putih dan bunga kering yang samar, aroma khas rumah orang tua. Suasananya temaram, hanya diterangi oleh sebuah lampu kecil di sudut ruangan. Dan di sana, di sebuah kursi goyang tua, nenek Asih sedang duduk menungguku. Wajahnya tampak tegang, namun ada sorot kelegaan saat melihatku. "Nenek kira kamu tidak akan datang," bisiknya, suaranya masih serak. "Ibu Retno pergi, Nek." Dengan mobil van hitam, jawabku terengah-engah, masih mencoba mengatur napas. Nenek Asih mengangguk pelan, wajahnya mengeras. Sudah nenek duga. Malam ini adalah jadwalnya. Cepat, ikut nenek ke atas. Tidak banyak waktu sebelum dia kembali, katanya sambil bangkit berdiri. Tubuhnya yang bungkuk bergerak dengan sigap, menaiki tangga kayu yang berderit di setiap pijakan. Aku mengikutinya dari belakang dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Apa yang akan ia tunjukkan padaku? Kami tiba di lantai 2. Lorongnya gelap dan berdebu. Nenek Asih membawaku masuk ke sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu kosong. Sepertinya bekas kamar tidur yang sudah lama tidak terpakai. Tidak ada perabotan apapun di dalamnya, kecuali debu tebal di lantai dan sarang laba-laba di langit-langit. Satu-satunya yang tampak terawat adalah jendela besar yang menghadap langsung ke seberang jalan. Menghadap langsung ke ruang tamu rumah Ibu Retno. Jendela itu bersih, seolah sering dibersihkan. Ini bukan sekadar kamar kosong. Ini adalah pos pengamatan. "Lihat dari sini," kata nenek Asih sambil menunjuk ke arah jendela. "Jangan nyalakan lampu. Dia bisa melihat kita." Aku mendekati jendela itu dengan ragu. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas seluruh ruang tamu di seberang. Lampu di sana menyala terang benderang, sangat kontras dengan kegelapan di sekitar kami. Ruang tamu itu tampak normal, seperti yang kulihat setiap hari. Sofa, meja, televisi. Semuanya tampak biasa saja. "Apa yang harus saya lihat, Nek?" tanyaku bingung.
Nenek Asih tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan sebuah teropong tua kepadaku. Pakai ini. Tunggu saja. Dia akan segera kembali, bisiknya. Aku mengambil teropong itu dengan tangan gemetar dan menempelkannya ke mataku. Jarak pandang menjadi begitu dekat, seolah aku sedang berdiri di teras rumah Ibu Retno. Aku menunggu dalam diam. 10 menit. 15 menit. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sorot lampu mobil yang mendekat tanpa suara. Itu mobil van hitam tadi. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang, dan Ibu Retno turun bersama 2 orang pria berbadan tegap dan berwajah sangar. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku mengarahkan teropong ke jendela ruang tamu. Aku melihat mereka bertiga masuk dan duduk di sofa. Ibu Retno tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi senyum keibuan. Wajahnya tampak serius, dingin, dan penuh wibawa, seperti seorang pebisnis yang sedang melakukan negosiasi penting. Salah satu pria itu meletakkan sebuah koper aluminium di atas meja dan membukanya. Isinya penuh dengan tumpukan uang. Lalu pria yang satunya lagi mengeluarkan sebuah map coklat. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan sebuah foto. Aku menajamkan fokus teropongku. Dokumen itu tampak seperti akta kelahiran dan surat-surat resmi lainnya. Lalu mataku tertuju pada foto itu. Perutku terasa seperti diremas dengan kuat. Napasku tercekat di tenggorokan. Itu fotoku. Foto hasil pemeriksaan USG 4 dimensi yang kuambil bulan lalu, yang menunjukkan wajah bayiku dengan jelas. Foto yang sama yang kupajang dengan bangga di kamar tidurku dan Dendi. Salah satu salinannya pernah kutunjukkan pada Ibu Retno dengan penuh sukacita. Tubuhku mulai gemetar hebat. Aku melihat Ibu Retno mengambil foto itu. Ia menunjuk ke arah foto itu, kemudian menunjuk ke arah perutnya sendiri, seolah sedang menjelaskan sesuatu tentang kehamilan. Ia tersenyum, senyum puas seorang penjual yang berhasil mendapatkan kesepakatan bagus. Kemudian, ia mengambil dokumen-dokumen tadi dan menandatanganinya. Pria itu mendorong koper berisi uang ke arahnya, dan Ibu Retno membukanya, memeriksa isinya sekilas dengan tatapan puas. Mereka kemudian berjabat tangan. Sebuah transaksi telah selesai dilakukan. Saat itulah aku mengerti segalanya. Tubuhku lemas seketika. Teropong itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai dengan suara berdebum pelan. Kakiku tidak sanggup lagi menopang bebanku dan aku merosot ke lantai. Aku tidak bisa bernapas. Udara di sekitarku seolah menghilang. Pandanganku kabur oleh air mata yang mulai mengalir deras. Pemandangan di seberang sana terus terbayang di benakku. Wajah ibu mertuaku yang tersenyum sambil memegang foto bayiku. Tumpukan uang di atas meja. Dokumen-dokumen itu, semuanya begitu jelas. Begitu mengerikan. Dia tidak sedang merawatku. Dia tidak sedang menungguku melahirkan cucunya. Dia sedang menjualnya. Dia menjual darah dagingnya sendiri, anak dari putranya sendiri, yang bahkan belum sempat menghirup udara dunia. Dunia di sekelilingku berputar. Suara-suara di kepalaku berdengung, bercampur dengan isak tangisku sendiri yang tak bisa lagi kutahan. Aku terduduk lemas di lantai berdebu kamar kosong itu, memeluk perutku erat-erat seolah takut seseorang akan merebutnya dariku saat itu juga. Pemandangan mengerikan dari jendela seberang telah menghancurkan duniaku, meremukan hatiku menjadi kepingan-kepingan tak berbentuk. Rasa kaget, pengkhianatan, dan ketakutan yang luar biasa melumpuhkan seluruh sistem sarafku. Ibu mertua yang selama ini kuhormati, yang kuanggap sebagai pengganti ibuku sendiri, ternyata adalah monster berwajah malaikat. Aku merasakan sebuah tangan yang keriput dan hangat menyentuh bahuku dengan lembut. Itu tangan Nenek Asih. Beliau berjongkok di sampingku, wajahnya dipenuhi dengan rasa iba dan kesedihan yang mendalam. Beliau tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, hanya menepuk-nepuk bahuku dengan pelan, membiarkanku mengeluarkan semua kesedihan dan ketakutan yang membebani dadaku. Setelah beberapa saat, ketika isak tangisku mulai mereda menjadi rengekan pelan, beliau akhirnya angkat bicara. "Sekarang kamu mengerti, Nak," bisiknya, suaranya terdengar begitu sedih. "Sekarang kamu tahu wajahnya yang sebenarnya." Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata, menatapnya dengan pandangan kosong. "Kenapa, Nek? Kenapa dia melakukan ini?" Itu cucunya sendiri," kataku dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Nenek Asih membantuku untuk bangkit berdiri dan menuntunku keluar dari kamar pengap itu. Kami turun kembali ke lantai bawah, ke ruang tamunya yang temaram. Beliau mendudukanku di sebuah sofa tua yang empuk dan pergi ke dapur untuk membuatkanku segelas air hangat. Tanganku masih gemetar saat menerima gelas itu darinya. Beliau duduk kembali di kursi goyangnya, menatapku dengan tatapan yang penuh dengan luka dari masa lalu. "Karena dia bukan manusia, Nak,"
Hatinya sudah mati. Yang ada di dalam dirinya hanyalah keserakahan. Ujar Nenek Asih, memulai ceritanya. Apa yang kamu lihat malam ini, itu bukanlah yang pertama kali. Itu adalah lingkaran setan yang sudah ia jalankan selama puluhan tahun. Nenek Asih menarik napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah sedang melihat kembali kenangan pahit yang coba ia kubur dalam-dalam. Korban pertamanya adalah putriku sendiri, cucu perempuanku. Aku terkesiap mendengarnya. Aku menatapnya tak percaya. 20 tahun yang lalu, lanjut Nenek Asih, putriku, Santi, mengalami hal yang sama sepertimu. Ia sedang hamil tua, dan suaminya harus bekerja di luar pulau. Retno, yang saat itu baru saja menjanda dan terlihat begitu baik hati, menawarkan diri untuk merawat Santi di rumahnya. Aku dan Santi percaya padanya. Kami pikir dia tulus. Sama sepertimu, Santi juga dirawat dengan sangat baik. Diberi makanan enak, dan juga minuman herbal racikan khusus. Nenek Asih berhenti sejenak, menelan ludah seolah sedang merasakan kembali kepahitan masa lalu. Tepat saat usia kandungannya 9 bulan, Santi mengalami kontraksi hebat di tengah malam. Retno melarang kami membawanya ke rumah sakit. Dia bilang dia bisa menanganinya sendiri, katanya dia punya pengalaman membantu persalinan di kampungnya dulu. Kami bodoh, kami percaya padanya. Proses persalinannya sangat sulit. Setelah berjam-jam, cucuku akhirnya lahir. Seorang bayi perempuan yang cantik. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nenek Asih. Retno membungkus bayi itu dengan kain dan membawanya ke kamar lain. Katanya untuk dibersihkan. Tapi dia tidak pernah kembali dengan bayi itu. Dia kembali dengan wajah sedih dan mengatakan bahwa cucuku tidak selamat. Katanya bayinya terlalu lemah dan meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. Kami hancur. Nak, putriku menjerit histeris hingga pingsan. Dalam keadaan panik dan berduka, kami tidak bisa berpikir jernih. Retno mengurus semuanya. Dia bilang dia sudah menguburkan jasad kecil itu di pemakaman keluarga, agar putriku tidak semakin sedih melihatnya. Kami tidak pernah melihat jasad cucuku. Cerita itu bagaikan sayatan pisau di hatiku. Aku bisa merasakan kepedihan yang sama. Putriku tidak pernah pulih dari kejadian itu. Kesedihan merenggut semangat hidupnya, hingga beberapa tahun kemudian ia menyusul anaknya. Sejak saat itu, aku mulai curiga. Ada banyak kejanggalan yang baru kusadari belakangan. Tapi aku tidak punya bukti. Aku hanya seorang perempuan tua yang dianggap pikun. Tapi aku tidak pernah berhenti mengawasinya. Aku pindah ke rumah ini, tepat di sebelahnya, dan aku terus mengamatinya dari jendela lantai 2 itu selama bertahun-tahun. Nenek Asih menatapku lekat, matanya menyiratkan tekad yang membara. Dan aku melihat polanya berulang kali. Beberapa kali dalam setahun, akan ada seorang wanita hamil yang datang menginap di rumahnya. Kerabat jauh, atau kenalan dari luar kota. Semuanya diperlakukan sama sepertimu. Dan semuanya akan pulang dengan cerita yang sama. Cerita sedih tentang bayi mereka yang meninggal saat dilahirkan atau hilang. Sementara di malam-malam tertentu, aku akan melihat mobil-mobil mewah atau van-van misterius datang menjemput paket dari Retno. Dia menjalankan sindikat penjualan bayi. Nah, dia punya jaringan yang luas. Dia mencari pasangan kaya raya yang putus asa ingin punya anak, dan dia menyediakan bayi untuk mereka dengan harga selangit, lengkap dengan dokumen palsu. Dan sumber bayinya adalah kita. Para wanita hamil yang ia tampung, yang ia racuni perlahan dengan minumannya agar persalinan lebih mudah dikendalikan, jauh dari rumah sakit, jauh dari catatan resmi. Nenek Asih bangkit dari kursinya dan berjalan ke sebuah lemari kayu tua. Ia membuka sebuah laci tersembunyi dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari beludru yang sudah usang. Ia membawanya kepadaku dan membukanya. Isinya bukanlah perhiasan. Isinya adalah barang-barang kecil yang membuat hatiku terasa sakit. Ada sehelai pita rambut berwarna merah muda. Sebuah sarung tangan bayi rajutan yang ukurannya begitu mungil. Sebuah empeng yang sudah menguning. Dan sebuah foto polaroid yang sudah pudar, menunjukkan seorang bayi mungil terbungkus selimut. Ini semua milik bayi-bayi yang hilang itu, bisik Nenek Asih. Kadang-kadang, aku menemukan barang-barang ini di tempat sampah setelah tamu, Retno pergi. Mungkin terjatuh atau sengaja dibuang. Aku menyimpannya. Sebagai pengingat. Sebagai bukti bisu dari kejahatannya. Aku menatap benda-benda itu dengan ngeri. Aku bukan korban pertamanya. Aku hanyalah mata rantai terbaru dalam lingkaran setan yang mengerikan ini. Amarah yang dingin dan menusuk kini menggantikan rasa takutku. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan diriku dan bayiku. Ini tentang menghentikan monster itu. Ini tentang memberikan keadilan bagi Nenek Asih, bagi putrinya,
Dan bagi semua ibu dan bayi tak berdosa yang telah menjadi korbannya. Aku tidak akan lari. Aku akan melawannya. Malam itu, aku tidak tidur. Mustahil rasanya untuk memejamkan mata bahkan untuk sedetik pun. Setiap kali aku mencoba, bayangan-bayangan mengerikan itu kembali berkelebat di benakku. Wajah dingin Ibu Retno saat bertransaksi, tumpukan uang yang menjadi harga bagi nyawa calon anakku, dan kotak beludru berisi kenangan pilu milik bayi-bayi tak berdosa. Aku menghabiskan sisa malam dengan duduk di ranjang tua di salah satu kamar nenek Asih. Sebuah ruangan kecil yang aman dan terasa hangat, sangat kontras dengan kemewahan dingin di rumah seberang. Nenek Asih menemaniku, duduk di kursi di sudut ruangan, terkadang terlelap sejenak, namun lebih sering terjaga, seolah ikut merasakan gejolak di dalam hatiku. Beliau tidak banyak bicara, namun kehadirannya yang tenang memberiku kekuatan yang luar biasa. Beliau adalah sau di tengah badai yang mengamuk di dalam jiwaku. Perlahan, rasa takut yang melumpuhkan itu mulai surut, tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih panas, lebih keras, dan lebih tajam. Amarah. Amarah yang murni dan membara. Amarah seorang ibu yang anaknya terancam. Amarah seorang wanita yang kepercayaannya telah dikhianati dengan cara yang paling keji. Amarah terhadap ketidakadilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, tersembunyi di balik senyum manis dan reputasi baik seorang wanita terpandang. Aku membelai perutku, merasakan gerakan kecil dari dalam. Tendangan lembut itu seolah menjadi pengingat. Aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Ada nyawa yang harus kuperjuangkan, masa depan yang harus kulindungi. Aku tidak bisa lari. Jika aku lari sekarang, aku mungkin bisa menyelamatkan diriku dan bayiku. Tapi bagaimana dengan korban selanjutnya? Akan ada atika-atika lain yang akan masuk ke dalam perangkap yang sama. Akan ada bayi-bayi lain yang akan direnggut dari pelukan ibu mereka. Dan monster itu, Ibu Retno, akan terus melenggang bebas, membangun istananya di atas lautan air mata para ibu. Tidak, lingkaran setan ini harus berhenti. Dan harus berhenti di tanganku. Ketika garis fajar pertama mulai mewarnai langit timur dengan semburat jingga, keputusanku sudah bulat. Aku menoleh ke arah nenek Asih yang baru saja terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. "Nek," kataku, suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. "Kita harus menelepon polisi." Nenek Asih menatapku. Tidak ada keraguan di matanya, hanya anggukan tegas. Seolah inilah saat yang telah ia tunggu selama 20 tahun. "Nek akan mendukungmu, Nak. Apapun yang terjadi," jawabnya. Dengan tangan yang kini lebih stabil, aku mengambil ponselku. Aku mencari nomor kantor polisi terdekat. Jantungku masih berdebar kencang, bukan lagi karena takut, tapi karena adrenalin yang memompa deras di pembuluh darahku. Aku menekan tombol panggil. Setelah beberapa dering, sebuah suara berat dan serak menjawab di seberang sana. "Kantor polisi sektor Cempaka, selamat pagi." "Selamat pagi, Pak." Aku memulai, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Nama saya Atika. Saya mau melaporkan sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan yang sangat serius." Petugas di seberang sana terdengar sedikit mengantuk. "Baik, Ibu Atika. Bisa dijelaskan kejahatannya apa dan di mana lokasinya?" Aku menarik napas dalam-dalam. Saya dititipkan di rumah ibu mertua saya. Dan saya baru saja menemukan bukti bahwa beliau terlibat dalam sindikat penjualan bayi. Beliau menjual cucunya sendiri. Bayi yang ada di dalam kandungan saya. Keheningan sejenak di ujung telepon. Aku bisa membayangkan petugas itu mengernyitkan dahi, mungkin menganggapku sedang mengigau atau mengalami depresi pasca persalinan dini. "Ibu yakin dengan laporan ibu? Penjualan bayi? Oleh ibu mertua ibu sendiri?" tanyanya, nada skeptis mulai terdengar jelas dalam suaranya. "Mungkin ada kesalahpahaman, Bu. Masalah keluarga sebaiknya." "Ini bukan masalah keluarga," potongku, suaraku sedikit meninggi. Emosi mulai menguasai diriku. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tadi malam beliau bertemu dengan pembelinya. Ada transaksi uang, ada dokumen, dan ada foto USG bayi saya di atas meja. Saya tidak gila. "Tenang dulu, Bu, tenang," ujar petugas itu, mencoba menenangkanku. Tapi aku tahu, dia tidak percaya padaku. Dia mungkin berpikir sedang berhadapan dengan wanita hamil yang emosinya tidak stabil. Aku merasa putus asa. Bagaimana aku bisa meyakinkan mereka jika mereka bahkan tidak mau mendengarkan? Melihat kepanikan di wajahku, Nenek Asih segera mendekat dan berbisik di telingaku. "Nak, suruh mereka cek sebuah kasus lama. Kasus keluarga Wijoyo. Katakan pada mereka, Retno adalah perantaranya." Aku mengernyitkan dahi, tidak mengerti.
Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mempercayai Nenek Asih. Pak, kataku dengan cepat ke telepon. Saya mohon jangan tutup teleponnya. Tolong dengarkan saya. Ibu mertua saya, namanya Retno Adiwijaya. Tetangga saya bilang, beliau ada hubungannya dengan kasus lama yang tidak terpecahkan. Kasus hilangnya bayi dari keluarga Wijoyo beberapa tahun yang lalu. Beliau yang menjadi perantara adopsi ilegal itu. Keheningan kembali menyelimuti ujung telepon, namun kali ini terasa berbeda. Bukan keheningan karena skeptis, melainkan keheningan karena terkejut. Aku bahkan bisa mendengar suara gesekan kursi dan gumaman pelan di latar belakang. Kasus keluarga Wijoyo adalah kasus besar pada masanya. Sepasang konglomerat yang mengadopsi bayi melalui jalur pribadi, namun beberapa bulan kemudian bayi itu diculik dan tidak pernah ditemukan. Kasus itu menjadi buntu karena sang perantara menghilang tanpa jejak. Setelah hampir 1 menit yang terasa seperti 1 jam, suara petugas itu kembali terdengar, dan kali ini nadanya berubah total. Suaranya menjadi tajam, serius, dan penuh urgensi. Ibu Atika, Anda di mana sekarang? Apakah Anda masih di rumah ibu mertua Anda? Tidak, Pak. Saya berhasil kabur dan sekarang ada di rumah tetangga saya. Jawabku lega. Bagus. Tetap di sana. Jangan kemana-mana. Jangan coba menghubungi ibu mertua Anda atau siapapun. Kunci semua pintu dan jendela. Saya ulangi, jangan bergerak dari lokasi Anda sekarang. Kirimkan alamat lengkap Anda melalui pesan teks ke nomor ini. Tim kami akan segera meluncur ke sana. Suara petugas itu tidak lagi terdengar meremehkan. Kini suaranya dipenuhi otoritas. Tetap di tempat. Jangan kemana-mana. Kami datang. Panggilan itu berakhir. Aku menatap Nenek Asih dengan napas terengah. Akhirnya, setelah 20 tahun, seseorang mau mendengarkan. Bantuan sedang dalam perjalanan. Kurang dari 30 menit kemudian, 2 mobil sedan berwarna gelap tanpa tanda pengenal berhenti dengan senyap di depan rumah Nenek Asih. 4 orang pria berpenampilan biasa, mengenakan kemeja dan celana bahan, sama sekali tidak terlihat seperti polisi berseragam, turun dari mobil dan berjalan cepat menuju pintu. Nenek Asih mengintip dari gorden dan mengangguk padaku, memberi isyarat bahwa mereka telah tiba. Beliau membukakan pintu untuk mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan wajah tegas namun sorot mata yang menenangkan, memperkenalkan diri sebagai Inspektur Haryo. Mereka mempersilakanku dan Nenek Asih untuk duduk, lalu dengan sabar mendengarkan semua cerita kami dari awal hingga akhir. Aku menceritakan tentang jus herbal, noda di lantai, hingga pemandangan mengerikan yang kulihat dari jendela lantai 2. Nenek Asih melengkapinya dengan kesaksiannya selama 20 tahun, menceritakan kembali tragedi yang menimpa putri dan cucunya, serta pola yang terus berulang. Para detektif itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecil mereka. Wajah mereka mengeras setiap kali detail baru yang mengerikan terungkap. Mereka tidak lagi meragukan kami. Kesaksian Nenek Asih tentang kasus Wijoyo telah menjadi kunci yang membuka gerbang kepercayaan mereka. Setelah kami selesai bercerita, Inspektur Haryo menatapku dengan tatapan serius. Ibu Atika, kami percaya pada Anda. Dan kami akan menangkap Ibu Retno. Tapi kami tidak bisa hanya menangkapnya sendirian. Dia adalah bagian dari sindikat yang besar dan terorganisir. Jika kami hanya menangkapnya sekarang, akar-akarnya, para pembeli, para pemalsu dokumen, para penculiknya, akan lolos. Kami ingin membongkar semuanya sampai tuntas. Aku mengangguk, mengerti arah pembicaraannya. Untuk melakukan itu, lanjut sang inspektur, kami membutuhkan bantuan Anda. Kami butuh umpan. Kami perlu Anda kembali ke rumah itu. Darahku seolah membeku seketika. Kembali ke sarang singa itu, kembali berhadapan dengan wanita yang telah menjual bayiku. Seluruh tubuhku menolak gagasan itu. Tidak, saya tidak bisa, Pak. Saya takut. Bisikku, suaraku bergetar. Seorang polwan muda yang sejak tadi diam, Detektif Rina, mendekat dan duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku yang terasa dingin. Ibu Atika, kami mengerti ketakutan Anda. Ini adalah permintaan yang sangat berat. Tapi tolong dengarkan kami. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjebak mereka semua. Ibu Retno pasti akan melakukan kontak lagi dengan para pembeli atau anggota sindikat lainnya untuk mengatur penyerahan bayi setelah Anda melahirkan. Kami ingin berada di sana saat itu terjadi. Kami ingin menangkap basah mereka semua. Anda tidak akan sendirian, tambah Inspektur Haryo dengan cepat. Kami akan mengawasi Anda setiap detik. Kami akan menempatkan alat penyadap kecil di pakaian Anda.
Akan ada anggota kami yang menyamar sebagai tukang kebun atau petugas listrik di sekitar rumah. Anda akan aman. Kami berjanji. Kami hanya perlu Anda bersikap normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Anggap saja ini adalah sebuah sandiwara, dan Anda adalah pemeran utamanya. Demi bayi Anda, dan demi semua korban lainnya. Aku menatap nenek Asih, mencari kekuatan. Beliau mengangguk pelan, matanya menyiratkan kepercayaan padaku. Aku menarik napas panjang. Bayangan bayi-bayi di dalam kotak bludru itu kembali muncul. Aku tidak bisa membiarkan mereka tidak mendapatkan keadilan. Dengan keberanian yang kupinjam dari mereka semua, aku akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Saya akan melakukannya. Maka, di bawah sinar matahari pagi yang terasa begitu ironis, aku berjalan kembali melintasi halaman, memanjat pagar, dan menyelinap masuk kembali ke dalam rumah Ibu Retno melalui pintu belakang yang semalam kubuka. Jantungku berdentum-dentum begitu keras. Rasanya seperti mau meledak. Rumah itu sunyi. Aku langsung masuk ke kamarku dan merebahkan diri di ranjang, berpura-pura masih tertidur lelap. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mobil Ibu Retno memasuki garasi. Monster itu telah kembali ke sarangnya. Tak lama, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. Atika. Nak, sudah bangun? Itu suara Ibu Retno, terdengar begitu lembut dan keibuan, seolah ia baru saja pulang dari pengajian subuh, bukan dari sebuah transaksi ilegal. Aku berpura-pura menggeliat dan menjawab dengan suara serak khas orang bangun tidur. Iya, Ibu. Baru saja bangun. Pintu terbuka, dan beliau masuk sambil membawa nampan berisi sarapan. Nasi hangat, opor ayam, dan segelas jus hijau pekat. Perutku langsung bergejolak melihatnya. Beliau meletakkan nampan itu di meja kecil samping ranjangku dengan senyumnya yang biasa. Wajahnya tampak sedikit lelah, tapi juga cerah, seperti orang yang baru saja mendapatkan keuntungan besar. Sarapan dulu, Nak, biar cucu Ibu sehat, katanya sambil mengelus rambutku. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk tidak menghindar. Terima kasih, Ibu, jawabku, memaksakan senyum. Aku duduk dan mulai makan. Setiap suap opor ayam terasa seperti racun, namun aku memaksanya masuk. Aku harus bersandiwara. Demi semua ini, aku harus terlihat normal. Saat aku menatap jus itu, Ibu Retno seolah membaca pikiranku. Jusnya diminum juga, ya? Jangan sampai terlewat. Ini yang paling penting. Aku mengangguk pelan. Aku mengambil gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku tidak mungkin meminumnya. Aku mendekatkan gelas itu ke bibirku, lalu dengan gerakan yang sengaja kubuat sedikit canggung, aku pura-pura tersedak dan, tidak sengaja, menumpahkan seluruh isi gelas itu ke lantai. Astaga, Atika, seru Ibu Retno, terkejut. Maaf, Ibu, maaf. Saya tersedak tadi, kataku dengan wajah penuh penyesalan. Beliau menatap tumpahan jus itu dengan ekspresi aneh, campuran antara kesal dan khawatir. Beliau segera mengambil kain pel dan membersihkannya dengan cepat. Lain kali hati-hati, ya. Sayang sekali kan, jusnya jadi terbuang. Aku hanya bisa mengangguk. Setidaknya untuk pagi ini aku selamat dari racunnya. Saat aku sedang menyelesaikan sarapanku yang terasa seperti siksaan, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ibu Retno, yang sedang merapikan kamarku, langsung tersenyum cerah. Ah, itu pasti tamunya Ibu. Sebentar ya. Beliau berjalan keluar dari kamarku menuju pintu depan. Dari cara bicaranya, aku tahu ini bukan tamu biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan sindikat itu. Aku memasang telinga, jantungku berdegup kencang. Inilah saatnya. Para detektif di luar sana pasti sudah bersiaga. Ini adalah ketenangan terakhir sebelum badai besar datang menghancurkan segalanya. Waktu seolah berhenti berputar saat Ibu Retno membuka pintu depan. Senyum ramah yang sudah beliau siapkan untuk menyambut tamunya membeku seketika di wajahnya. Di ambang pintu, bukan berdiri seorang tamu kaya raya yang ia nantikan, melainkan Inspektur Haryo bersama 3 orang detektif lainnya. Wajah mereka keras dan tanpa ekspresi. Di belakang mereka, di halaman, aku bisa melihat sekilas beberapa polisi berseragam sudah siaga, bergerak tanpa suara untuk mengepung rumah. Dunia Ibu Retno yang tertata rapi dan penuh kepalsuan itu akan segera runtuh. Selamat pagi, Ibu Retno Adiwijaya, sapa Inspektur Haryo dengan suara berat dan penuh wibawa. Kami dari kepolisian. Kami memiliki surat perintah untuk menggeledah rumah ini. Ekspresi pertama yang muncul di wajah Ibu Retno adalah kebingungan murni. Kebingungan seorang penjahat ulung yang tidak pernah menyangka akan tertangkap. Namun,
Kebingungan itu hanya berlangsung sedetik. Dengan cepat, ia memasang kembali topengnya, topeng wanita parubaya terhormat yang sedang terkejut dan terganggu. Polisi? Geledah? Ada apa ini? Pak? Apa saya melakukan kesalahan? Tanyanya dengan nada bingung dan sedikit gemetar, sebuah akting yang begitu meyakinkan hingga mungkin bisa menipu siapa saja yang tidak mengetahui kebenarannya. Kami akan jelaskan semuanya nanti. Sekarang, kami minta kerja sama Anda, jawab Inspektur Haryo, tidak terpengaruh oleh sandiwaranya. Beliau dan timnya melangkah masuk, melewati Ibu Retno yang masih mematung di ambang pintu. Saat itulah topeng itu mulai retak. Melihat para detektif mulai menyebar di ruang tamunya, wajah Ibu Retno berubah. Senyum bingungnya hilang, digantikan oleh gurat kemarahan. Tunggu. Anda tidak bisa seenaknya masuk ke rumah saya. Ini pelanggaran. Saya akan telepon pengacara saya. Teriaknya, suaranya kini terdengar tajam dan melengking. Sisi aslinya yang penuh arogansi dan kekuasaan mulai muncul ke permukaan. Salah satu detektif, Detektif Rina, mendekatiku yang masih terpaku di ambang pintu kamarku. Ia memberiku isyarat bahwa semuanya aman. Aku melangkah keluar dengan kaki gemetar, berdiri di belakangnya, menjadi saksi bisu dari kehancuran monster ini. Mata Ibu Retno langsung tertuju padaku. Saat melihatku, matanya menyala dengan kebencian yang murni. Dalam sekejap, ia mengerti segalanya. Ia tahu siapa yang telah mengkhianatinya. Kamu, desisnya, menunjukku dengan jarinya yang gemetar karena marah. Jadi ini semua ulahmu. Hah? Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah diberi tumpangan, diberi makan, dirawat, ini balasanmu. Memfitnah orang tua? Ia mencoba menerjangku, namun dua orang detektif pria dengan sigap menahan lengannya. Cengkeraman mereka begitu kuat, hingga Ibu Retno tidak bisa bergerak. Topeng keibuannya kini telah benar-benar terlepas, hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah wajah seorang kriminal yang marah dan terpojok. Ia meronta-ronta, berteriak-teriak histeris, melontarkan berbagai sumpah serapah dan tuduhan ke arahku. Ia menuduhku gila, menuduhku sengaja ingin menghancurkan nama baik keluarganya. Sandiwaranya begitu hebat, ia memainkan perannya sebagai korban dengan sangat total. Sementara itu, tim penggeledah mulai bekerja. Mereka memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti. Awalnya mereka tidak menemukan apa-apa. Ibu Retno adalah penjahat yang cerdas. Tidak ada bukti kejahatan yang ia letakkan di tempat yang mudah ditemukan. Melihat para polisi itu tampak frustrasi, seringai kemenangan yang sinis mulai terukir di wajah Ibu Retno. Sudah saya bilang, kalian tidak akan menemukan apapun. Karena saya tidak bersalah. Kalian semua sudah ditipu oleh perempuan gila ini. Namun, Inspektur Haryo tetap tenang. Ia menerima sebuah pesan di ponselnya, lalu berjalan mendekati sebuah rak buku besar yang menempel di dinding ruang keluarga. Rak itu penuh dengan buku-buku tebal bersampul kulit, tampak seperti perpustakaan mini seorang intelektual. Inspektur Haryo mengetuk-ngetuk salah satu sisi rak buku itu. Lalu, ia menarik sebuah buku yang tampak sedikit berbeda dari yang lain. Terdengar suara, klik, pelan, dan seluruh rak buku itu bergeser ke samping, menampakkan sebuah pintu besi tersembunyi. Seringai di wajah Ibu Retno lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan. Jangan masuk ke sana, teriaknya histeris. Para detektif membuka paksa pintu besi itu. Di baliknya, ada sebuah tangga curam yang menuju ke ruang bawah tanah. Bau antiseptik dan anyir yang samar langsung menguar dari bawah, membuat perutku mual. Beberapa detektif turun dengan membawa senter. Keheningan mencekam menyelimuti rumah selama beberapa menit. Kemudian, salah satu dari mereka kembali naik dengan wajah pucat dan marah. "Pak, Anda harus lihat ini," katanya pada Inspektur Haryo. Aku, ditemani oleh Detektif Rina, ikut melihat apa yang mereka temukan. Ruangan di bawah sana adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Itu bukan gudang biasa. Ruangan itu kedap suara, dengan dinding yang dilapisi busa peredam. Di tengahnya, berdiri sebuah ranjang persalinan sederhana yang tampak kotor. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari medis yang berisi berbagai macam obat-obatan, bukan vitamin, melainkan obat penenang, obat pemicu kontraksi, dan berbagai jarum suntik. Ada juga beberapa peralatan medis yang sudah berkarat. Ini adalah ruang persalinan ilegal, sebuah rumah jagal yang menjadi saksi bisu dari kelahiran dan perampasan puluhan bayi tak berdosa. Inilah pusat dari kerajaan iblis Ibu Retno. Melihat ruangan itu, Ibu Retno akhirnya berhenti meronta. Tenaganya seolah habis. Ia tahu ia sudah kalah telak. Ia merosot lemas dalam pegangan para detektif, matanya menatap kosong ke depan. Semua kebohongannya telah terbongkar.
Saat para polisi hendak membawanya keluar, pintu depan rumah kembali terbuka. Sesosok pria masuk dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi kepanikan dan kebingungan. Itu Dendi, suamiku. Pihak kepolisian rupanya telah menghubunginya dan segera menerbangkannya pulang. Matanya membelalak ngeri melihat pemandangan di hadapannya. Ibunya yang ia puja, kini terkulai lemas dengan tangan di borgol. Aku yang berdiri pucat dan gemetar. Dan rumah masa kecilnya yang damai, kini dipenuhi oleh polisi. Ada apa ini? Atika? Ibu? Tanyanya dengan suara bergetar, tatapannya berpindah-pindah dari aku ke ibunya. Melihat kedatangan putranya, percikan harapan terakhir seolah menyala di mata Ibu Retno. Ia segera mengubah ekspresinya menjadi wajah seorang ibu yang teraniaya. Dendi, anakku, tolong ibu, nak, ratapnya, air mata buaya mulai membasahi pipinya. Wanita ini, istrimu ini sudah gila. Dia memfitnah ibu. Dia menuduh ibumu melakukan hal-hal yang keji. Kamu percaya pada ibumu, kan, nak? Tolong ibu. Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, kartu sebagai seorang ibu yang memohon perlindungan dari anaknya. Ia menatap Dendi dengan tatapan memelas, mencoba menarik simpati dan memanipulasi putranya untuk terakhir kalinya. Dendi berdiri di antara kami, terjebak dalam mimpi buruk yang paling tidak pernah ia bayangkan, dipaksa untuk memilih antara ibu yang melahirkannya dan istri yang mengandung anaknya. Dendi berdiri membeku di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi. Ia menatap ibunya yang menangis memohon, lalu menatapku yang berdiri diam dengan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Inspektur Haryo mendekatinya dengan tenang dan berbicara dengan suara pelan, menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Ia menunjukkan beberapa bukti awal yang mereka temukan, termasuk salinan dokumen transaksi dan foto-foto dari ruang bawah tanah yang mengerikan itu. Aku melihat Dendi menatap foto-foto itu di ponsel sang inspektur. Aku melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kepalanya menggeleng pelan, seolah tidak sanggup menerima kenyataan yang begitu brutal. Wanita yang ia kenal sepanjang hidupnya sebagai sosok ibu yang sempurna, yang mengajarkan tentang kebaikan dan kejujuran, ternyata adalah seorang monster. Pengkhianatan itu begitu dalam, begitu menyakitkan, hingga aku bisa melihat kehancuran di matanya. Ibu Retno terus meratap, mencoba menarik perhatian Dendi. Dendi, jangan percaya mereka. Itu semua rekayasa. Ibumu tidak mungkin melakukan itu. Kamu anak ibu satu-satunya, kamu tahu ibu seperti apa. Dendi akhirnya mengangkat kepalanya. Ia tidak lagi menatapku atau polisi. Matanya tertuju lurus pada ibunya. Ia berjalan melewatinya, langkahnya berat seolah menyeret beban seluruh dunia di pundaknya. Ia tidak menghampiri ibunya. Ia berjalan lurus ke arahku. Tanpa berkata apa-apa, ia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang erat, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan perlindungan. Aku menangis di dadanya, melepaskan semua ketegangan dan ketakutan yang telah kupendam. Setelah beberapa saat, Dendi melepaskan pelukannya. Ia menatapku dengan mata yang memerah, lalu dengan lembut menghapus air mataku. Kemudian, ia berbalik menghadap ibunya. Wajahnya yang tadinya hancur kini berubah menjadi dingin dan keras seperti batu. "Cukup, Bu," katanya. Suaranya terdengar datar namun syarat dengan kekecewaan yang tak terhingga. "Sudah cukup sandiwaranya. Dendi," bisik Ibu Retno, "masih berharap." "Aku melihat semuanya," lanjut Dendi, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. "Ruangan di bawah. Obat-obatan itu. Aku mungkin bodoh karena tidak pernah menyadarinya, tapi aku tidak buta. Aku percaya pada istriku. Aku percaya pada Atika." Lalu, Dendi mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari segalanya. Kalimat yang menjadi karma paling menyakitkan bagi Ibu Retno, lebih menyakitkan daripada vonis penjara seumur hidup. "Mulai hari ini," katanya dengan tatapan kosong, "ibu bukan lagi ibuku." Satu kalimat itu berhasil meruntuhkan seluruh dunia Ibu Retno. Bukan borgol di tangannya atau ancaman penjara yang membuatnya hancur, melainkan penolakan mutlak dari putra satu-satunya yang ia pikir bisa ia kendalikan selamanya. Wajahnya yang memelas berubah menjadi kosong. Api di matanya padam. Ia berhenti meratap. Dalam keheningan itu, ia akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia digiring keluar oleh polisi seperti boneka tak bernyawa, tanpa perlawanan, tanpa kata-kata lagi. Berita penangkapan Ibu Retno dan terbongkarnya sindikat penjualan bayi, Nenek Iblis, menjadi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Satu persatu, anggota jaringannya ditangkap. Para pembeli, pemalsu dokumen, hingga oknum-oknum di rumah bersalin yang membantunya beraksi,
semuanya diseret ke pengadilan. Yang lebih mengharukan, banyak korban dari masa lalu yang akhirnya berani bersuara. Kisah mereka yang serupa dengan kisah putri Nenek Asih menjadi bukti tambahan yang memberatkan Ibu Retno. Keadilan akhirnya datang bagi mereka semua. Nenek Asih, saksi kunci dalam kasus ini, akhirnya mendapatkan kedamaian yang telah ia nantikan selama 20 tahun. Kasus cucunya yang hilang secara resmi diakui sebagai korban pembunuhan dan penculikan, membersihkan nama putrinya dari depresi yang dituduhkan. Beberapa bulan berlalu, aku dan Dendi memulai hidup baru. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di kota lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kami membangun kembali kepercayaan kami, menyembuhkan luka kami bersama. Dendi menjadi sosok suami dan calon ayah yang luar biasa. Ia tidak pernah berhenti meminta maaf karena telah menempatkanku dalam bahaya, meskipun aku tahu itu bukan salahnya. Trauma itu masih ada, sesekali muncul dalam mimpi buruk, tapi setiap kali itu terjadi, Dendi selalu ada di sisiku, memelukku hingga fajar tiba. Tepat di awal musim semi, putra kami lahir ke dunia. Tangisnya yang nyaring memenuhi ruangan, menjadi musik terindah yang pernah kami dengar. Ia sehat, sempurna, dan yang terpenting, ia aman. Kami menamainya Fajar, yang berarti sebuah permulaan yang baru. 1 minggu setelah kami membawa Fajar pulang, Nenek Asih datang menjenguk kami. Beliau tampak jauh lebih sehat dan bahagia. Wajahnya tidak lagi dibebani oleh duka. Beliau menggendong Fajar dengan tangan gemetar karena haru. Dia persis seperti yang nenek bayangkan. Bisiknya, air mata bahagia mengalir di pipinya yang keriput. Melihatnya, aku tidak lagi melihat seorang wanita tua yang rapuh, melainkan seorang pahlawan sejati. Sore itu, saat kami sedang minum teh di teras belakang, sebuah notifikasi berita muncul di ponsel Dendi. Ia menunjukkannya padaku. Judulnya tertulis dengan huruf tebal, vonis final, Retno Adiwijaya, dalang sindikat bayi, dihukum penjara seumur hidup. Aku membaca kalimat itu tanpa emosi. Tidak ada rasa puas atau benci yang tersisa, hanya perasaan lega yang hampa. Semuanya telah berakhir. Aku menoleh menatap Fajar yang tertidur pulas di pelukanku, napasnya teratur dan damai. Aku mengecup keningnya yang mungil dan hangat. Lingkaran setan itu telah putus. Teror itu telah berhenti. Kamu aman sekarang, sayang, bisikku padanya. Kamu aman. Di bawah langit senja yang cerah, dikelilingi oleh orang-orang yang kucintai, aku tahu kami akhirnya telah menemukan Fajar kami yang baru. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak badai itu menerjang dan meruntuhkan fondasi hidup kami. 1 tahun sejak topeng itu terlepas dan kebenaran yang mengerikan terungkap. Waktu, yang dulu terasa berjalan begitu lambat dalam cengkraman teror, kini melaju dengan ritme yang baru, ritme yang diisi oleh suara tawa, tangis mungil, dan detak jantung yang damai. Hari ini adalah hari ulang tahun Fajar yang pertama. Dan di taman belakang rumah kami yang baru, di bawah naungan pohon mangga yang rindang, kami merayakannya. Ini bukan pesta yang besar dan mewah. Hanya ada kami bertiga dan seorang tamu yang sangat istimewa, Nenek Asih. Meja kayu di teras dipenuhi dengan makanan sederhana. Ada kue ulang tahun kecil dengan 1 lilin di atasnya, balon-balon berwarna biru dan putih yang menari-nari ditiup angin, dan hadiah-hadiah yang dibungkus dengan kertas kado bergambar kartun. Suasananya begitu jauh berbeda dari rumah masa lalu yang penuh intrik dan kepalsuan. Rumah kami ini kecil. Dindingnya dipenuhi coretan krayon Fajar yang pertama, dan sudut-sudutnya berantakan oleh mainan. Tapi rumah ini hangat. Rumah ini penuh dengan cinta dan kejujuran. Rumah ini adalah milik kami. Aku duduk di kursi rotan, memandangi Dendi yang sedang tertawa lepas sambil mengangkat Fajar tinggi-tinggi ke udara. Tawa renyah putra kami membahana, menjadi melodi terindah di dunia. Nenek Asih, yang kini kami panggil Nenek Buyut, duduk di sampingku sambil tersenyum. Matanya yang teduh memancarkan kebahagiaan yang tulus. Beliau terlihat 10 tahun lebih muda. Beban puluhan tahun yang menekan pundaknya seolah telah terangkat, digantikan oleh cahaya damai. Melihat mereka bertiga, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang begitu meluap hingga terasa sesak. Kami berhasil melewatinya. Kami selamat. Setahun yang lalu, aku tidak pernah berani membayangkan momen seperti ini. Setelah persidangan berakhir dan vonis dijatuhkan, kelegaan yang datang bercampur dengan kehampaan yang aneh. Badai telah berlalu, namun kehancuran yang ditinggalkannya begitu nyata. Aku dan Dendi harus memunguti kepingan-kepingan hidup kami dan mencoba menyatukannya kembali. Kami menjual rumah lama kami, rumah tempat Dendi tumbuh besar, karena setiap sudutnya kini terasa beracun oleh kenangan buruk. Kami pindah ke kota ini, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal kami, berharap bisa memulai lembaran yang benar-benar baru. Awalnya tidak mudah.
Trauma meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata. Pada malam-malam pertama di rumah baru, aku sering terbangun dengan napas terengah-engah, jantung berdebar kencang karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku selalu kembali ke ruang bawah tanah yang dingin itu, atau melihat wajah Ibu Retno yang tersenyum sambil menyodorkan segelas jus hijau pekat. Aku menjadi terlalu protektif terhadap Fajar. Setiap kali ia menangis, aku langsung panik. Aku tidak membiarkan orang asing mendekatinya. Bayangan tentang betapa dekatnya aku kehilangan dirinya menjadi hantu yang terus mengikutiku. Dendi juga berjuang dengan iblisnya sendiri. Beban rasa bersalah karena telah membawaku ke dalam bahaya itu begitu berat ia pikul. Meskipun aku berulang kali meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Ia harus berdamai dengan fakta bahwa ibu yang ia puja sepanjang hidupnya adalah seorang monster. Ia harus belajar memisahkan kenangan masa kecilnya yang indah dengan kenyataan dewasanya yang mengerikan. Ada malam-malam di mana ia hanya akan duduk termenung di balkon, menatap kosong ke kegelapan, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa memiliki dua wajah yang begitu berbeda. Namun, kami tidak membiarkan kegelapan itu menelan kami. Kami saling berpegangan tangan, menjadi kekuatan bagi satu sama lain. Kami mencari bantuan profesional, berbicara dengan terapis, dan belajar untuk memproses trauma kami. Perlahan tapi pasti, luka-luka itu mulai sembuh. Mimpi burukku mulai jarang datang. Dendi mulai bisa tersenyum lagi tanpa beban. Dan Fajar, putra kami, adalah penyembuh terbaik dari semuanya. Kehadirannya yang murni dan polos menjadi pengingat konstan bahwa kehidupan terus berjalan, bahwa selalu ada Fajar baru setelah malam yang tergelap sekalipun. Setiap senyum pertamanya, tawa pertamanya, langkah pertamanya, adalah kemenangan kami melawan masa lalu. Sekitar 6 bulan yang lalu, sebuah surat datang dari lembaga pemasyarakatan. Surat itu dari Ibu Retno. Tanganku gemetar saat Dendi memberikannya padaku. Kami berdebat apakah harus membukanya atau tidak. Sebagian diriku ingin langsung membakarnya, tapi Dendi bersikeras bahwa kami harus menghadapinya untuk yang terakhir kali. Malam itu, kami membacanya bersama. Surat itu berisi 12 halaman tulisan tangan yang rapat. Tidak ada satupun kata maaf yang tulus di dalamnya. Yang ada hanyalah ratapan panjang seorang wanita yang mengasihani dirinya sendiri. Ia menyalahkanku, menyalahkan nenek asih, menyalahkan sistem hukum. Ia menulis tentang betapa berat hidupnya di penjara, tentang bagaimana ia merasa dikhianati oleh putranya sendiri. Ia bahkan masih mencoba memanipulasi Dendi, mengingatkannya pada masa kecil mereka, pada pengorbanan yang pernah ia lakukan sebagai seorang ibu. Surat itu adalah racun terakhir yang ia coba kirimkan ke dalam hidup kami. Setelah selesai membacanya, Dendi terdiam lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mengambil surat itu, berjalan ke halaman belakang, dan membakarnya di atas sebuah kaleng tua. Kami berdiri berdampingan, menyaksikan kertas-kertas itu berubah menjadi abu hitam dan tertiup angin malam. Itu adalah momen penutupan kami. Momen di mana kami secara sadar memutuskan untuk melepaskan sisa-sisa pengaruhnya dari hidup kami selamanya. Sejak malam itu, kami tidak pernah lagi menyebut namanya. Bagiku, ia hanyalah bagian dari masa lalu yang kelam. Bagi Dendi, ia adalah ibu yang telah lama tiada. Nenek Asi juga menemukan kedamaiannya sendiri. Setelah kasus ini selesai, beliau menjadi simbol keberanian. Banyak korban lain yang menghubunginya, berbagi cerita dan saling menguatkan. Dengan bantuan beberapa pengacara dan aktivis, beliau membantu mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Harapan Ibu, sebuah lembaga yang memberikan dukungan psikologis dan hukum bagi para ibu yang menjadi korban kejahatan serupa. Wanita tua yang rapuh itu telah menemukan tujuan hidup yang baru. Beliau tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam, melainkan dalam cahaya harapan. Setiap bulan, beliau akan datang mengunjungi kami, membawakan oleh-oleh dan menghabiskan akhir pekan bersama Fajar. Beliau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kami, nenek buyut yang sesungguhnya bagi putra kami. Kue ulang tahun dipotong. Lagu, Selamat Ulang Tahun, dinyanyikan dengan sedikit fals, namun penuh dengan kebahagiaan. Fajar tertawa girang, tangannya yang mungil menepuk-nepuk kue, mengotori seluruh wajah dan pakaiannya dengan krim. Kami semua tertawa melihatnya. Momen yang begitu sederhana, begitu biasa, namun terasa begitu luar biasa berharga bagiku. Malam harinya, setelah nenek Asi pulang dan Fajar tertidur lelap di ranjangnya, aku dan Dendi duduk berdua di teras belakang. Udara malam terasa sejuk, dan langit dipenuhi oleh ribuan bintang. Dendi merangkul bahuku, dan aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang tenang dan teratur. 1 tahun, ya, bisik Dendi pelan. Iya, 1 tahun, jawabku. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Aku minta maaf.
katanya lagi, sebuah kalimat yang sudah ratusan kali ia ucapkan. Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya yang tulus. Kamu tidak perlu minta maaf lagi, sayang. Kita sudah melewatinya. Lihat kita sekarang. Kita bahagia. Dendi tersenyum, senyumnya yang tulus kini telah kembali. Karena kamu kuat, Atika. Kamu pahlawanku. Kita berdua pahlawannya, koreksiku. Dan juga Nenek Asih. Dan Fajar. Kami terdiam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Keheningan yang tidak lagi terasa mengancam, melainkan damai. Badai itu mungkin telah merenggut sebagian dari diri kami, meninggalkan bekas luka yang akan selalu ada. Tapi ia juga telah memberi kami sesuatu yang lain. Ia memberi kami kekuatan yang tidak pernah kami tahu kami miliki. Ia mengajarkan kami tentang arti ketulusan dan pengkhianatan. Dan yang terpenting, ia menyatukan kami dengan ikatan yang tidak akan pernah bisa dipatahkan. Aku menatap langit malam yang luas. Langit yang sama yang pernah kusaksikan dengan penuh ketakutan dari jendela kamar Ibu Retno. Namun kini, langit itu tampak berbeda. Langit itu tampak indah dan penuh harapan. Badai telah berlalu, dan langit setelahnya terlihat jauh lebih cerah dari sebelumnya. Di dalam rumah, putra kami tertidur dengan damai, aman dalam dunianya yang mungil. Di sampingku, suamiku memelukku dengan erat, jangkarku di dunia. Kami telah menemukan fajar kami, dan kini kami siap untuk menyambut hari-hari cerah yang tak terhingga di hadapan kami.